Selamat siang guys. Kali ini Kak Rudi ingin share sesuai dengan adanya permintaan beberapa teman yang ingin supaya ditambah penjelasan mengenai pemecahan soal cerita matematika kepada anak SD kelas 5 dan kelas 6. Ini juga bisa berlaku untuk pelajaran SMP karena akan diulang lagi pada pelajaran SMP. Adapun topik kita adalah soal cerita. Banyak orang tua bilang bahwa anaknya bisa pembagian, bisa perkalian, tapi kalau udah kena ke soal cerita bingung. Nah, saya akan menceritakan bagaimana pemecahan soal cerita yang menyangkut kecepatan, jarak, waktu, lingkaran, volume, dan nanti di waktu berikutnya debit. Soal cerita pertama ya, kalau kita lihat ya, serombongan musafir kafilah bepergian naik onta sejauh 180 km dengan kecepatan 15 km per jam. Berapa lama perjalanan mereka untuk mencapai tujuan? Nah, dari soal ini kita harus ambil dulu diketahui ya. Apa yang diketahui di sini? Pertama kita lihat yang diketahui adalah naik onta sejauh 180 km itu adalah jarak. Jarak dalam matematika diambil S ya. Dengan kecepatan V ya, kecepatannya 15 km per jam. Jadi ada dua yang diketahui. Pertanyaannya adalah ditanya berapa lama perjalanan mereka. Jadi lama perjalanan itu adalah time, waktu. Nah, untuk memecahkan masalah ini kita akan lihat dengan cara pembahasannya. Tadi diketahui jarak 180 km, S. Kecepatan V 15 km per jam. Ditanya lama waktu tempuh atau T time. Jawab, rumusnya dulu kita ingat. Kalau kecepatan adalah jarak dibagi waktu, maka kalau waktu yang ditanya adalah jarak dibagi kecepatan. Karena jarak tadi 180 km dibagi waktu 15 jam, maka waktunya adalah 150 meter dibagi 150 km, jarak dibagi 15 km per jam kecepatan. Adapun 180 dibagi 15 adalah 12 jam. Jadi waktu yang ditempuh adalah 12 jam naik unta. Kebayang ya, kalau ada naik unta 12 jam dengan kecepatan 15 km per jam. Masih bisa tidur kali ya, masih asik ya. Oke, mau soal berikutnya? Kita lihat ini. Ada soal berikutnya nomor 2. Karena tertarik melihat aksi akrobatik pembalap sepeda ontel yang melayang di atas rel kawat kabel, siswa kelas 6 SD mengukur jari-jari roda bannya adalah 42 cm. Dia ingin mengetahui berapa keliling ban sepedanya. Ayo kita ukur bersama. Pembahasannya, kita lihat yang diketahui adalah jari-jari R, 42 cm. Lalu yang ditanya keliling atau K. Maka untuk membahasnya kita ingat rumusnya. Untuk lingkaran, keliling lingkaran adalah V kali 2 kali jari-jari. V-nya itu kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, berarti ambil aja 22 per 7. Kalau tidak bisa dibagi baru 3,14. V kali 2 kali R. R tadi kan 42 cm ya. Jadi kelilingnya adalah 22 per 7 dikali 2 kali 42 cm. Jadi 22 kali 2 dikali 42 per 7. Kan 42 per 7 6 ya. 22 kali 2 adalah 44. Maka hasilnya 44 dikali 6 cm adalah 264 cm atau 2,64 meter. Adik-adik harus hafal, dari centimeter ke meter itu dibagi 100. Ya, jadi karena meter ke sentimeter dikali 100. Kita lihat soal berikutnya.
Adapun soal nomor 3, kita lihat soal berikutnya. Apa ini nomor 3 nih ya? Coba. Nah, rombongan studi tour berniat menyeberangi sebuah waduk, di mana kecepatan rata-rata bot adalah 40 km per jam. Mereka melihat waktu berangkat, waktu itu jam 7.30 WIB, setengah 8 pagi ya. Jika mereka sampai jam 8.45, berapa jarak tempuh penyeberangan? Kita lihat pembahasannya. Yang diketahui, V kecepatan adalah 40 km per jam. T waktu yang dicapai adalah dari jam 7.30. Kalau berangkatnya sampai 8.45, maka waktu tempuhnya adalah 1 jam 15 menit. Atau 15 menit itu kan seperempat jam ya. Jadi 1 jam tambah seperempat jam menjadi 1/4 atau 5/4 jam. Ditanya jarak tempuh atau S. Kita lihat pembahasannya. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Tadi kan kecepatannya adalah 40 km per jam. Waktunya tadi adalah 1 jam 15 menit sama dengan 5/4 jam. Maka hasil kali adalah kecepatan dikali waktu 40 kali 5/4. 40 kali 5 kan 200. 200 dibagi 4, 50. Jadi jaraknya adalah 50 km. Lumayan lah ya, kalau jalan-jalan naik bot 50 km, 1 jam seperempat, asik juga ya. Sambil berbincang-bincang, foto-foto, dan jangan lupa berdoa tentunya. Soal nomor 4. Bila dikerahkan 10 truk trailer bermuatan tangki akrilik berbentuk tabung berdiameter 2,1 meter. Panjang tangkinya 3 meter atau 30 desimeter. Sedangkan tadi diameternya 2,1 meter atau 21 desimeter. Ingat dari meter ke desimeter adalah kali 10. Pertanyaannya, berapa liter air banjir bisa disedot oleh ke-10 truk tadi? Kita lihat pembahasannya. Diketahui volumenya kalau satu tangki truk trailer dengan tabung tadi, V kali R kali tinggi atau panjang tabung. Nah, ditanyakan volume 10 tangki sekaligus berapa liter semuanya? Kita jawab 10 dikali V kali R kali T meter kubik. Karena diameternya 2,1 meter, maka jari-jari adalah setengah dikali 2,1. Artinya 1,05 meter. Atau sama dengan 10,5 desimeter. 21/2 desimeter. Kan pertanyaannya tadi, berapa liter air banjir bisa disedot oleh 10 itu? Kita katakan bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ya udah, nanti kita rubah dari meter ke desimeter kubik dulu. Tadi kita ketahui jari-jari adalah 21/2 desimeter. Volumenya oleh ke-10-nya adalah 10 dikali V kali R kali tinggi atau panjang tabung desimeter kubik atau liter. 10-nya dikali 22/7 karena bisa dibagi 7 ya R-nya. R-nya itu kan 21/2. Jadi 10 kali V kali R kuadrat kali T menjadi 10 kali 22/7 kali 21/2 kali 21/2 kali 30 desimeter kubik. Kita lihat di sini hasilnya adalah 330 dikali 630 liter atau desimeter kubik, sehingga hasilnya adalah 207.900 liter. Ya, sama dengan 207,9 meter kubik. Wah, lumayan ya. Semoga di masa mendatang kita mendengar ada minimal 10 tangki kontainer berbentuk tabung silinder ya, yang berukuran besar ya, ada di setiap kota yang sering dilanda banjir, sehingga setiap ada banjir sekali datang 10 tangki mobil besar bisa menyedot 207.900 liter minimal. Semoga kita mendengar kabar itu.
Demikianlah pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.